Kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Kepler. Ini melanjutkan materi sebelumnya tentang gravitasi ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang gravitasi Newton dan di sini ada hukum Kepler yang intinya ini adalah untuk menjelaskan lebih rinci untuk mendukung juga dari hukum Newton ya, tentang bagaimana gerak planet dalam tata surya. Nah, kita langsung saja coba bahas hukum Kepler. Tapi sebelum masuk, ada yang sedikit pantun sebelum untuk membuat dingin-dingin pakai jaket, cakep. Duduk santai sambil makan lemper. Ingin tahu tentang gerak planet? Ayo belajar hukum Kepler. Langsung jadi di pertama hukum 1 Kepler. Semua planet bergerak dalam orbit elips. Jadi bentuknya bukan lingkaran tapi elips, dengan matahari sebagai salah satu fokusnya. Bentuk elips itu kan dia seperti ini. Nanti di matematika kalian akan belajar lebih lanjut, dan dia punya ada 2 titik fokus. Dan matahari itu ada di salah satu fokusnya, bisa di sini atau di sini. Nah, jadi bentuknya adalah seperti ini, walaupun jaraknya karena sangat panjang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari jauh juga bisa kita lihat seperti ini karena penggambarannya seperti ini. Nah, inilah dari hukum 1 Kepler, dia melihat bukan bentuknya tidak berupa lingkaran tapi elips. Nah, di hukum 2 Kepler ini juga menjelaskan lebih rinci dari berkaitan dengan hukum yang pertama. Berarti kan kalau dia elips ada jarak di mana dia nanti sangat dekat seperti ini, ada juga jarak yang dia sangat jauh. Nah, seperti ini kan otomatis ada fenomena lagi, fenomena yang terjadi ternyata setelah diamati oleh Kepler tentu saja. Jadi ataupun dia merumuskan hukum bahwa ternyata untuk waktu yang sama, walaupun dia posisinya di misalkan dekat dengan matahari ataupun yang jauh, untuk waktu yang sama dia akan menempuh luas juring yang sama. Jadi luas juring di sini, di sini ini kalau misalkan waktunya itu contoh ini salah 1 bulan, contoh saja misalkan, berarti ya di sini juga ini akan makan waktu 1 bulan. Walaupun posisinya bukan posisi. Jadi dari sini ke sini kan terlihat lebih jauh ya. Tetapi waktu yang dibutuhkan itu lebih atau sama gitu ya. Yang dibutuhkan sama. Jadi ini ke sini dengan ini ke sini dan juga yang lainnya itu sama dan menghasilkan luas juring ini. Nah, juringnya ini semuanya sama untuk waktu yang sama ya. Ini semua 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Inilah hukum 2 Kepler. Bisa dipahami. Sekarang hukum 3 Kepler. Nah, di sini dari pengamatan ataupun juga dari jarak rata-rata dari matahari ke planet-planet ini, planet-planet yang ada di tata surya dengan periodenya, ternyata setelah dilakukan perbandingan ya. Jadi ini pangkat 3, jadi R ini pangkat 3, kemudian dibagi T pangkat 2. Itu ternyata didapatkan hasil yang mendekati sama gitu, 3,34, 3,35 dan seterusnya. Ini contoh kan jarak bumi ke matahari itu sekitar 149,6 km. Nah, ini di pangkat 3 kemudian dibagi dengan periode bumi dalam tahun 1. Nah, itu akan didapatkan nilai segini, 3,35 kali 10 pangkat 24 ya. Ini dia per tahun kuadrat. Nah, ini ternyata sehingga bisa dirumuskan bahwa ternyata ada hubungan gitu antara R pangkat 3 itu punya hubungan dengan periodenya kuadrat, periode planet mengelilingi matahari begitu. Atau dibalik juga sama saja sebenarnya, boleh juga dituliskan T kuadrat R pangkat 3. Atau ini juga sering di buku-buku dia dituliskan biasanya T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, hukum 3 Kepler ini juga bisa dinyatakan kalau dituliskan seperti ini. Kuadrat dari periode suatu planet mengelilingi matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jarak planet itu ke matahari. Nah, periode ini adalah T kan tadi kita sudah bahas, dan jarak planet pangkat 3 itu R tadi ya, R tapi dipangkatkan 3, ini T kuadrat.
Inilah dia hukum Kepler, hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Yang intinya ini adalah menjelaskan lebih rinci tentang gerak planet di tata surya begitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. Nah, ilustrasi ini mengilustrasikan hukum apa? Tentu saja tadi kalau masih ingat ini adalah terkait dengan ada luas juring di sini atau waktu yang sama. Berarti ini adalah ya hukum 2 Kepler. Hukum pertama itu elips kan ya, hukum kedua itu gambarnya seperti ini. Hukum ketiga itu dia ada persamaan T dan R. Nah sekarang hukum apakah kuadrat dari periode? Berarti T kuadrat kemudian berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jarak planet. Nah ini sudah jelas. Hukum 3 Kepler. Soal berikutnya. Diketahui perbandingan periode planet X dan Y adalah 8/27. Kita tuliskan saja perbandingan periode TX banding TY 8/27. Jarak rata-rata planet X terhadap matahari adalah 4 SA. Planet X adalah 4 SA. Yang ditanyakan yang RY-nya. Kita masukkan saja ke persamaan. Jadi TX kuadrat per Rx pangkat 3 sama dengan TY kuadrat dibagi RY pangkat 3. Kita masukkan nilainya. TX nya itu adalah kan 8/27 ya, kita masukkan. Berarti ini 8 pangkat 2. Rx pangkat 3 nya 4 pangkat 3 sama dengan TY nya 27 kuadrat dibagi RY pangkat 3. Kita pindahkan RY-nya yang kita cari pangkat 3. Ya, ini di sini 8 kuadrat dengan 4 pangkat 3. Itu kan sama gitu ya. Jadi kita lihat saja. Berarti 27 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 2. RY pangkat 3. Nah ini 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4 itu adalah 64. Nah kemudian 8 kuadrat itu juga 64. Nah jadi kan sama gitu, 8 kali 8 itu juga 64. Jadi sebenarnya kita coret saja ini. Nah kemudian 27 kuadrat, 27 kalikan 27, 9, 4, 14, 18, 14, 2 kali 2, 4, 5, berarti 9, 2, oh ini 1 ya, 7, 2, 9. Berarti ini adalah 7, 2, 9. Sehingga RY nya adalah akar pangkat 3 dari 7, 2, 9. Akar pangkat 3 dari 7, 2, 9 itu adalah 9. 9 kali 9, 81, 81 kali 9, 7, 2, 9. Jadi jawabannya adalah 9 satuan astronomi SA. Jangan lupa senyum. Lanjut. Periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Jika jari-jari lintasan suatu planet mengelilingi matahari 2 kali jari-jari lintasan bumi mengelilingi matahari, tentukan periode planet tersebut. Ini R bumi segini ya. Walaupun karena ini perbandingan, sebenarnya R ini tidak perlu kita tuliskan sebenarnya. Ini diketahui periode bumi itu 1 tahun ya. Kita tuliskan yang diketahui. Kemudian jika jari-jari lintasan suatu planet R planet itu 2 kali R bumi. R bumi adalah segini kan. Jadi kita tuliskan 2R. R bumi itu juga kita tuliskan dengan R gitu ya. Yang tanyakan periode. Langsung masukkan ke persamaan. Jadi TB kuadrat per R, oh R kecil ya, RB kuadrat pangkat 3 maaf, sama dengan T planet kuadrat R planet pangkat 3.
1 tahun, RB-nya bumi adalah segini, tapi kita gunakan variabel saja supaya nanti mudah menghitungnya. Daripada dengan angka ini nanti kalian akan bingung karena hasilnya nanti akan sama. Ini yang kita cari. Ini kuadrat. Kemudian planet 2 kali kan, berarti ini 2 kali kan RB itu. Pangkat 3. Nanti RB-nya kan dia R ya, kita tulis saja dengan R besar ini sesuai dengan yang di soal supaya mudah. 1 kuadrat 1, RB-nya itu adalah R kuadrat pangkat 3. TP ini yang kita cari. Kemudian ini 2 pangkat 3 kan 8. RB pangkat 3 kan berarti R-nya ya. Berarti ini R pangkat 3. Berarti untuk mencari ini TP kuadrat. Untuk mencari TP-nya adalah 8-nya ke sini kan ya. Kemudian dibagi R pangkat 3. 8 R pangkat 3 dibagi R pangkat 3. Coret. TP-nya adalah akar 8. Akar 8 tahun. Berarti akar 8 adalah 2,83 tahun. Soal berikutnya. Sebuah planet memiliki periode 40 tahun. Langsung saja, TA-nya 40 tahun. Jarak planet A dengan planet B, mata ini 4:1. RA banding RB itu 4:1. Berapakah periode planet B? Nah, sebenarnya juga untuk penulisan persamaan tadi ya, tidak harus, boleh juga kita tuliskan dengan seperti ini. Jadi TA, yang T-nya kita letakkan di kiri supaya mudah. TB kuadrat sama dengan RA per RB. Kadang ada yang dia lebih suka dengan cara seperti ini, karena T-nya sudah sama-sama kuadrat, jadi ini bisa dikuadratkan langsung. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi waktunya sudah ada 40 tahun. Kita tuliskan di sini 40 kuadrat. Ini TB kuadrat. Kemudian ini 4:1. Yang ini adalah RA berarti kan. Ini RA, kemudian ini adalah RB. Berarti 4/3 per 1/3. Berarti TB-nya kuadrat. Ini kan 1/3 1, 4/3. Atau kalau kita menghitungnya ingin mudah, bisa juga seperti ini. Kan 40 kuadrat, 40 kali 40 dibagi dengan 4/3, berarti 4 kali 4 kali 4. Sebenarnya boleh juga ya 64 gitu ya, dan ini 1600 boleh juga. Ini supaya memudahkan penghitungan kita. 40 bagi 4 10. 40 bagi 4 lagi 10. 10 kali 10 100 bagi 4 berarti kan 25. Dan sama juga 1600 bagi 64 juga hasilnya akan sama 25. Ini kuadrat. Berarti TB-nya adalah akar 25. Akar 25 adalah 5 tahun. Inilah dia contoh soal. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar hukum Kepler. Jangan lupa untuk senyum. Dan jika bermanfaat, silahkan di subscribe dan like. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sukses. Sampai jumpa.